kalian sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore malam ini. Kalau kami masih dapat berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berada bersama-sama dengan kami saat ini juga. Sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh segala apapun yang ada di dunia ini. Dan kami percaya demikian juga dengan kasih Tuhan. Tidak akan pernah dapat terbatas untuk kami boleh nikmati hari demi hari. Persoalan apapun, masalah apapun, penyakit apapun yang menimpa kehidupan kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Sore malam ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami mau bersama-sama berdoa ya Tuhan, biar kiranya oleh kuasa Tuhan Engkau akan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan kami hanya percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Ini doa kami, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang boleh melayani pada sore malam ini. Biarlah hamba-Mu boleh Kau pakai untuk menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua yang membutuhkan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang haleluya, thank you. Hari ini kita shalom Bapak Dokter. Luar biasa. Iya. Hari ini adalah program kita yang pertama ya untuk membuat ibadah seperti ini ya. Tapi saya pikir ini satu hal yang luar biasa tentunya ya. Karena memang kalau kita melihat hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan ya, begitu banyak jemaat Tuhan yang sangat membutuhkan penguatan, penghiburan, khususnya dalam menjalani hari-hari yang begitu sulit ya. Kalau kita lihat, saya baca tadi dari Lukas 21 ayat 26. Ya, Lukas 21 ayat 26. Itu dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Jadi hari-hari ini kita melihat kecemasan itu, ketakutan itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat tidak bisa lagi dengan mudah dikontrol. Ya. Setiap orang ketika dia kemudian merasa cemas, maka kecemasannya itu akan membuat dia semakin cemas, dan ketika dia semakin cemas akan bertambah cemas lagi sampai akhirnya tingkat kecemasannya yang begitu tinggi. Alkitab mencatat Yesus berkata bahwa karena kecemasan tersebut maka akan ada banyak orang akan mengalami kematian. Ya. Nah, saya berpikir bahwa secara medis, khususnya hari-hari ini, apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini begitu fatal. Beberapa kasus sebenarnya tidak banyak ya. Nah, ini perlu diingat juga.
bahwa kasus-kasus fatal dari COVID-19 ini tidak banyak. Lebih banyak yang sembuh, bahkan sangat banyak yang sembuh. Tapi kalau kita bertanya, saya tanya satu persatu ya pada beberapa pasien dan juga mungkin sama teman-teman, orang-orang yang saya kenal, kalau saya tanya mereka tentang COVID-19, maka jawaban mereka dengan cepat berkata kematian. COVID-19 itu berbahaya. COVID-19 itu bisa membuat kita sakit, dan sakitnya itu mungkin harus seumur hidup. Ya, kalau kita dengar juga istilah yang baru hari-hari ini ada yang namanya COVID-19 berkepanjangan, bahasa Inggrisnya long COVID. Ini menjadi statement yang sering diungkapkan oleh saudara-saudara kita tentunya ya. Tapi sangat jarang yang menyatakan kalau COVID-19 itu dia kalau ditanya dia bilang biasa. Kalau ditanya COVID-19 kita nggak takut. Itu adalah jawaban yang sangat jarang. Karena kalau ditanya dengan jujur mungkin semua orang dalam doanya ya setiap hari setiap pagi pasti dia berdoa, Tuhan jangan sampai saya kena COVID-19 karena itu begitu mengerikan gitu ya. Nah, apa yang saya lihat dari kecenderungan ini adalah bahwa dengan model doa yang seperti ini, doa yang ya mohon maaf ya, mungkin kalau juga di antara kita ada yang melakukan kebiasaan seperti itu, menengking, kemudian menolak gitu ya. Saya melihat bahwa yang kita lakukan itu bukan didasari oleh karena iman kita. Karena kalau itu didasari oleh iman kita bahkan secara logika pun harus dapat berpikir bahwa COVID-19 itu lebih banyak yang sembuh daripada yang mengalami kematian. Lalu cara kita berdoa, motivasi kita berdoa itu begitu kuatnya untuk menengking, ya, untuk mengusir, menolak. Tapi ternyata hal ini didorong oleh rasa takut. Nah, apakah ini satu hal yang benar ya? Apakah ini adalah satu hal yang pantas kita kerjakan, khususnya bagi kita orang-orang percaya? Apakah kita lebih berpikir kalau kita kena COVID-19 maka akhir dari dunia inilah itu bagi kita? COVID-19 akan membuat semuanya buyar dalam pengharapan kita. COVID-19 akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah dan persoalan. Dan itu akan membuat kita melupakan bahwa Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat bertolak belakang tentunya dengan iman kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, di kolong langit ini adalah hanya seizin Tuhan. Hanya sesuai dengan apa yang Tuhan pedulikan terjadi dan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita itu ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang terjadi ini lalu kemudian Tuhan campur tangan. Ingat ya, kata kuncinya adalah Tuhan yang campur tangan dan bukan kita yang keadaan Tuhan tentunya. Tapi waktu kita berdoa lalu kita minta Tuhan tengking, Tuhan usir, Tuhan hentikan. Ya Tuhan, ini sudah begitu mengerikan. Jangan lagi ada COVID-19. Yang kita kerjakan itu malahan kalau saya melihat bahwa itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya kurang percaya kepada kuasa Tuhan, kurang percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi sore ini yang lain ya. Karena banyak saya lihat akibat dari ketakutan ini yang harusnya dia tidak sakit malah dia menjadi sakit.
Yang harusnya dia tidak merasakan sakit perut, karena takut duluan dia sakit perut. Yang harusnya dia tidak rasa sesak nafas, tapi karena dia duluan rasa takut, asal disebut aja COVID-19, itu dia duluan rasa sesak nafas. Ya, dan ini adalah bukan sekedar apa yang saya katakan ini sekedar teori belaka yang nggak ada dasarnya ya. Bahkan dia bukan hanya teori, tapi kami sendiri pun dari medis membuktikan bahwa banyak gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang sakit itu adalah bukan ditimbulkan oleh penyakit tertentu, tetapi lebih dulu ditimbulkan oleh rasa takutnya, rasa cemasnya, rasa khawatirnya. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sakit, ya khususnya COVID-19 hari-hari ini, ya kita lihat ya respon orang itu akan bisa kita tahu bahwa dia ketakutan. Contoh, kalau dia tahu bahwa dia baru kontak dengan orang yang positif COVID-19, wah ini dia kalau dia takut dia akan panik, dia akan buru-buru kemudian cari tempat untuk mengetahui dia positif atau enggak. Minimal dia minta buru-buru di swab antigen misalnya, kalau kayak sekarang ya. Jadi tanpa berkonsultasi dengan dokter, dia langsung cari, aku harus swab antigen. Harus gitu ya. Dan ternyata positif pula. Nah, dia lupa waktu dia positif antigen ataupun PCR yang positif, kan ada yang namanya OTG, yaitu orang tanpa gejala. Tapi karena rasa takutnya yang sangat luar biasa, yang dalam pikirannya kalau COVID-19 sesak nafas, hilang penciuman khususnya ya, kalau kayak sekarang ya. Nah, hilang penciuman ini benar-benar apa ya saya bilangnya, belum, tidak bisa. Kita harus memastikan bahwa itu bukan dari dasar ketakutan. Nah, maka saya sering kasih kelakar, lelucon gitu ya. Kalau ada misalnya teman atau pasien saya bilang, dokter saya hilang penciuman, katanya ya. Terus saya tanya, coba di dekat ibu ada nggak uang kira-kira segepok, uang 10 juta, uang 100.000 yang baru, warna merah gitu ya. Terus saya bilang sama dia, coba deh, kalau ibu kibas-kibaskan di hidung, terus ibu bisa tahu itu bau uang 100.000, itu uangnya untuk ibu deh, gitu kita bilang. Lalu sontak aja dia langsung tertawa gitu mendengar kita ya. Nah, walaupun ini mungkin hanya joke, tapi saya melihat ada beberapa orang yang tanpa dia sadari dia sugesti dirinya sendiri bahwa dia kehilangan penciuman. Karena dia tahu bahwa kalau orang kehilangan penciuman itu COVID-19, bahaya, ya kan? Nanti segala bau-bauan dia cium. Apa namanya itu, minyak kayu putih dicium-cium, nggak ada baunya ini, nggak ada baunya. Nah, kalau minyak kayu putih kan ya nggak begitu apa ya, coba uang 10 juta disuruh cium, kalau bisa cium, terus dia bilang itu uangnya untuk kamu kalau bisa cium, katanya pasti dia bisa cium itu akhirnya uang 10 juta, kira-kira begitu ya. Jadi yang saya pikirkan hari-hari ini adalah bagaimana supaya semakin sedikit orang itu takut terhadap COVID-19. Prokes tetap harus kita kerjakan tentunya ya, bahwa masker, tidak kerumunan ya, itu tetap harus kita kerjakan. Tapi yang satu ini adalah pemicu badai sitokin, yaitu pemicu kasus-kasus fatal COVID-19 itu sebenarnya adalah ketakutan yang berlebihan. Nah, demikian mungkin pembukaan bagi saya, dari saya saat ini ya. Kalau mungkin saat ini masih ada yang rasa takut COVID-19, ya kita akan sharing, nanti juga akan didoakan juga ya supaya tidak takut lagi. Demikian, boleh kita mulai diskusi kita. Kalau ada Amang Inang, ya mungkin yang saat ini sedang, jadi ketakutannya bisa orang yang sehat bisa takut. Tapi yang lebih takut lagi biasanya orang yang sudah positif. Ya, kalau orang yang sudah di ICU itu nggak bisa kita sentuh karena dia juga udah nggak sadar. Tapi kalau dia masih bisa bicara, bisa dengar kita ngomong,
kalaupun dia positif, itu masih ada kesempatan kita untuk bisa mengubahkan ketakutannya malam ini. Boleh, silakan, silakan. Salam dokter. Shalom, Tadi Inang. dokter bilang gini, biasanya kalau berita itu belum kita dengar, sebenarnya kita tidak takut dokter. Sering pengalaman di lapangan, ketika kita tahu teman kita itu misalnya udah satu ruangan nih sama kita, baru kita tahu kabar dia masuk rumah sakit, baru kita ketakutan dokter. Sungguh dasar pada saat itu otomatis imun kita turun dokter gitu. Ya kita Benar, udah Bu. ketakutan benar seperti yang dokter bilang tadi. Tapi disitulah perlunya iman. Kita terus langsung bangkit semangat, langsung tolak. Tidak, dalam nama Yesus saya sehat. Maka tidak terjadi dokter. Puji Tuhan itu tadi bisa saya bagi. Amin. Puji Tuhan, Inang Sembiring. Puji Tuhan. Ya, itu benar ya. Itu benar. Jadi manakala kita terpicu sekali aja ketakutannya, itu apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Itu ada tertulis di Ayub itu ya. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Ini pesan juga buat kita yang sering takut ya. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Gitu. Jadi kalau kita baru terpikir, baru kontak dengan orang yang positif, wah yaudah, pasti bisa rasa kayak mau mati. Badannya bisa dingin semua, sampai tegang, sampai kaku, sampai kebas seluruh badan. Kemudian rasa napasnya sesak, susah untuk bernapas. Nah, itu akan dialami. Ini dia yang dibilang si Ayub benar ya, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa, maka kuasa Tuhan akan kita alami. Kalau kita takut dengan COVID-19, maka gejala COVID-19 akan kita rasakan. Kalau kita cemaskan COVID-19, maka gejala COVID-19 akan kita rasakan. Nah, sesederhana itu. Oke, mungkin ada yang lain juga boleh kasih kesaksian ya. Makasih Inang Sembiring. Itu ada Bang Iskia. Bang Iskia kalau mau konsultasi sama dokter tuh ada. Abang itu juga baru itu. Coba Bang Iskia, mana tahu mau tanya-tanya dokter boleh? Ya, makasih Kak. Langsung ditembak ya. Ya, biar cepat sembuh. Ya, saya 3 hari lalu kena COVID. Pribadi yang positif. Nah, pertanyaan saya ini gini. Saya ini apakah itu memang merupakan salah satu gejala dari COVID? Karena saya agak susah tidur, itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bisa digolongkan sebagai sebuah ketakutan ketika ini kan orang tua saya dan anak ya bere saya itu udah mereka harus mengungsilah ke kampung, ada rumah di sana, jadi mereka di sana. Jadi di rumah ini kami ada 4, jadi 2 isoman, yang 2 ngurusin kami. Kan biasanya untuk yang kena, yang lagi isoman kan sepertinya dalam tanda kutip tidak boleh keluar dari kamar. Karena kalau dia keluar dari kamar, dia mungkin menyentuh sana sini, bisa nanti beresiko dengan yang lain di rumah. Jadi kadang-kadang seperti saya kan ada saran untuk jemur di panas matahari, ataupun seperti tadi ada orang yang datang bawa sesuatu tetapi tidak ada yang bisa ambilkan. Akhirnya ya terpaksa saya keluar. Nah, apakah itu sesuatu yang salah atau bagaimana? Itu aja mungkin dulu pertanyaan. Makasih Bang Iskia.
Kalau saya tangkap tadi ada 2 pertanyaan ya. Susah tidur yang pertama, lalu mengenai hal mengungsi dengan nggak boleh keluar kamar ya. Gitu ya Bang ya. Agak putus-putus tadi soalnya. Oke. Yang pertama, susah tidur ya. Susah tidur ini bukan disebabkan oleh penyakit apapun secara medis. Ya. Susah tidur ini cuma satu penyebabnya. Bahwa kita membiarkan pikiran kita itu bekerja sampai melewati batas yang normal untuk kita bisa tidur dengan enak. Contoh, kita itu diharapkan jam 10 malam sudah dalam posisi bisa tidur tentunya. Tapi sampai jam setengah 10 malam atau bahkan sampai jam 10 malam kita membiarkan pikiran kita bekerja terus. Pikiran yang bekerja ini bisa banyak hal tentunya. Bisa kita memikirkan pekerjaan, bisa kita memikirkan keluarga kita, bisa kita memikirkan apapun yang saat ini sedang datang dalam pikiran kita. Jadi ini adalah termasuk penyakit namanya insomnia. Ya, nah insomnia ini kalau kita tidak bisa melatih pikiran kita untuk bisa berhenti berpikir, maka dia pasti akan tidak pernah mengalami bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Dampaknya cukup fatal. Kekurangan tidur ini mulai dari menyebabkan naik darah tinggi jadi naik, tensi, gula bisa naik, bahkan kita tidak akan merasa sehat kalau kita merasa kurang tidur. Nah, jadi apalagi dalam kita menghadapi COVID-19 seperti ini, maka modal paling utama sebagai obat untuk kita bisa sembuh dari COVID-19 itu adalah pada waktu kita bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Karena di situ daya tahan tubuh kita itu akan dengan maksimal bekerja untuk bisa menghabiskan virus-virus yang sedang berkembang biak di dalam tubuh kita. Jadi kita harus mencari tahu kenapa kita susah tidur. Tadi saya katakan susah tidur disebabkan oleh pikiran yang terus berjalan. Pikiran yang terus berjalan ini gampang taunya. Apa pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita? Kenapa ini? Kenapa itu? Sampai kapan ini? Sampai kapan itu? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana nanti kalau begitu? Biasanya polanya seperti itu. Maka supaya pikiran kita bisa menjadi tenang dan kita bisa tidur dengan baik, lihat jamnya. Saya memperhatikan setiap orang itu perlu waktu kira-kira 2 jam untuk dia tenang pikiran, baru dia bisa masuk ke dalam fase tidur dengan enak. Jadi kalau kita pengen tidur jam 10 malam, paling lambat jam 8 malam sudah berhenti semua pikiran-pikiran tadi. Jangan lagi membaca yang berat-berat, jangan membaca teori-teori apapun. Kalaupun kita baca firman Tuhan, jangan baca bagian firman Tuhan yang membuat kita terpancing berdebat, terpancing bingung gitu, jangan. Yang dia langsung membuat kita instan bisa menerima. Itu yang dibaca kalau udah jam 8 malam. Gitu kira-kira mengenai susah tidur. Kira-kira Bang Iskia apa pendapat? Saya sih susah tidurnya ketika mulai kena COVID, dan jujur bukan karena saya berpikir yang gimana situasi COVID ini gitu, enggak. Itu makanya yang saya, apakah ini salah satu dampak dari situasi ini? Makanya kadang kemarin itu kalau saya tidak salah itu saya tuh bisa rasa saya tidur atau tidak gitu. Mata tertutup gitu. Pikiran sih sepertinya nggak kemana-mana, tapi kayaknya kok seperti nggak tidur ya gitu. Itu aja gitu. Jadi ya, coba deh Bang, seperti nggak tidur pikirannya gitu ya. Jadi coba, jadi ngapain itu pikirannya? Cuma situasi kalau nggak sebelumnya sih tidur semua baik-baik. Oke. Ada rasa ragu?
Ada rasa ragu atau bimbang? Enggak. Enggak ada ya. Kalau ditanya, tenang pikirannya. Tenang ya. Jadi dia nggak mau tidur gitu. Yang saya bingung itu. Tadi pun saya coba tidurkan. Saya WA gitu. Kita bisa rasakan kita ini tidur atau enggak, walaupun pejam mata. Nah, gitu dia. Apakah ini memang selalu Sorry Bang. Ya. Yang nggak bisa tidur ini Abang tanya tadi, apakah ini apa? Saya nggak dengar tadi. Ini ya salah satu yang harus ya saya lah secara pribadi alami. Nah, itu. Karena situasi COVID yang saya alami, ataukah ini menjadi satu apa ya? Jadi mungkin bukan ketakutan kali ya. Karena kalau kita nggak tidur bermalam-malam juga kan kita nggak mati kan begitu. Nah. Kalau kita nggak tidur bermalam-malam, Bang, kita pasti sakit, Bang. Sakit, tapi kan nggak menikah. Pasti. Jadi makanya ini mengatasi masalah sulit tidur ini ya gampang-gampang susah. Kalau dia akan susah kalau si penderitanya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau dia bilang, aku nggak ada pikir, tapi nggak bisa tidur. Nah, ini akan jadi sulit bagi kita. Karena proses tidur itu adalah harus dipicu pertama sekali bagian otak sadar kita ini berhenti bekerja. Bagian otak sadar. Bagian otak sadar itu adalah bagian otak yang berhitung. Nah, di situ ada hitung-hitungan. Bagian yang logika, yang berusaha berpikir secara logis, itu adalah bagian otak sadar. Nah, apakah Abang sudah mengerjakan 2 jam sebelum jam 10, mulai jam 8, Abang menenangkan pikiran? Itu udah coba dikerjakan? Oke, saya kerjakan. Oh, oke. Kita coba berarti ya. Dicoba mulai hari ini. Jadi pikiran sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Contoh kayak Abang bilang tadi, kan ada pertanyaan, apakah sulit tidur saya ini adalah karena situasi COVID? Kan itu pertanyaan ya. Nah, jawaban saya itu sugesti dari diri Abang sendiri itu. Jadi harus punya keyakinan. Obat COVID yang pertama adalah bisa tidur dengan tenang. Kalau kita nggak bisa tidur dengan tenang, kita kehilangan obatnya. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk bisa tidur, ya kan? Maka mulai dari jam 8 udah jangan mikir apapun dah. Jangan mikir apapun. Udah. Oke. Nah, yang kedua tadi, kalau mengungsi. Saya percaya ini bisa dilakukan dengan 2 motivasi. Ada orang yang mengungsi karena ketakutan. Tapi ada orang yang mengungsi karena memang kita harus membatasi jumlah virus yang berkontak dengan sekitar kita. Tapi bukan karena kita takut. Nanti jangan-jangan dia bisa kena COVID-19 dan kemudian menjadi berbahaya. Nggak boleh itu motivasinya. Motivasinya harus secara teoretis yang benar. Bahwa COVID-19 ini akan bisa menyebar. Maka kita harus membantu memotong garis penyebarannya. Kita harus membantu memotong rantai penyebarannya itu. Dengan apa? Ya kita mengasingkan diri sendiri. Ya. Kalau keluar dari kamar, ya bolehlah keluar dari kamar. Kalau udah sendiri memang kita di ruangan itu. Karena yang paling perlu lagi adalah pagi hari harus berjemur. Minimal 30 menit. Tujuannya apa? Abang mungkin saat ini mengkonsumsi vitamin D. Benar ya? Nah, vitamin D itu hanya bisa jadi aktif kalau kulit kita bersentuhan dengan sinar matahari. Jadi sebanyak apapun kita konsumsi vitamin D, kalau dia nggak kena sinar matahari, dia tidak akan bisa membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, demikian, Bang. Dan satu lagi tentunya ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tentunya siapapun kalau lagi isolasi, sulit dia untuk gembira. Tapi saya mau
tanya, kalau gitu apa obatnya? Alkitab sudah bilang hati yang gembira. Berarti kalau pun abang sendiri, udahlah senyum-senyumlah sendiri, ketawalah sendiri. Itu akan mendatangkan keuntungan untuk abang. Jadi obat dia. Gitu kira-kira Bang Rizky ya. Mantap, mantap dokter. Duh, mirip kita tuh Rizkia. Turangku ini Mama Miring. Sehat-sehat ya. Dok. Mantap, jalum. Halo. Aku Kanserina, Dok. Oh, iya, Ina. Aku hari ini sudah bisa pulang dari rumah sakit. Mau persiapan pulang lah. Ini dari rumah sakit Elizabeth. Cuman kata dokternya harus isoman 2 minggu lagi, Dok. Kondisi udah normal lah selama di rumah sakit. Tidak pakai oksigen, makan enak, tidur enak, semua nyantai, pokoknya. Cuman sejauh ini memang menurut saya masa kritisnya kemarin di rumah gitu. Maksudnya ya namanya saya tidak tahu bagaimana COVID ini ya perkembangannya, artinya masa inkubasinya dari kedinginan, rasa dingin, tiba-tiba hari keempat, kelima mulai hilang penciuman, asli cium bau apapun, bau sabun pun nggak bisa lagi, hidung udah mampet gitu, minum air putih juga hambar gitu, dan saya mengalami demam masih bisa saya atasi, dan kayaknya bersyukur sama Tuhan untuk setiap oksigen, untuk setiap rasa sakit itu luar biasa waktu di rumah. Tuhan yang sampai ngambang itu, Dok, yang ini aku di rumah sakit dikasih pengencer darah. Selama dirawat di sini ada suntik pengencer darah supaya lancar peredaran darah gitu, Dok. Cuman kira-kira untuk masa isoman nanti di rumah seperti apa? Masa-masa penantian itu, Dok. Rasanya 2 minggu lama sekali kalau harus disuruh isoman lagi gitu ya kan. Maunya langsung hasil PCR negatif, bebas roaming. Gitu. Karena sudah 2 minggu soalnya kan, seminggu di rumah, seminggu di rumah sakit. Tapi ya puji Tuhan, karena banyak kegiatan kita dari gereja, ada wadah untuk menyibukkan diri, untuk ikut Zoom, untuk ikut banyak hal lah yang membangun, ikut inner healing, ya itu membangun kami semua. Terus satu yang membuat saya sukacita, mulai dari perlakuan teman-teman di kantor itu, saya tidak didiskriminasi, itu yang pertama. Mereka sangat welcome, setiap hari mensupport, bahkan masih berani pegang badan saya gitu. Walaupun saya sudah positif, udah kamu kuat ya, udah nanti kerjaan kami yang handle gitu. Itu yang pertama yang membuat saya sangat nyaman, tidak takut gitu. Perlakuan keluarga juga di rumah tidak mendiskriminasi saya gitu. Mereka luar biasa untuk merawat, untuk mendukung, bahkan dukungan moral lah dari teman-teman, dari pengerja, dari gereja, dari semua yang mengasihi saya gitu, itu sangat setiap hari mendukung, sembuh, dan karena setiap hari juga ada pemberitahuan, saya sudah sembuh, itu aku selanjutnya sembuh gitu. Jadi saya juga bersaksi di ruangan saya dulu, ini ada 2 orang ibu-ibu dari yang kondisi parah, ya puji Tuhan dalam 5 hari ini, 7 hari inilah saya melihat setiap hari perkembangannya, bahkan tadi pagi eating kami sudah mandi, sudah banyak perkembangan, dan saya
juga akan pulang dan kembali. Terima kasih untuk Dr. Joseph buat tes makan, Dok. Itu aja. Semangat, Dek, semangat. Semangat ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Sampai kapan? Kalau saya melihat masa-masa isoman itu adalah masa yang paling indah seharusnya ya. Di mana kita bisa beristirahat dan kita belajar tentang waktunya Tuhan. Jadi kalau kita dalam masa isoman itu bertanya-tanya sampai kapan, itu berarti kita tidak menikmati masa-masa bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saya percaya sekalipun kita dalam masa isoman, Tuhan pasti tetap mau pakai kita. Apapun aktivitas kita pasti bisa kita kerjakan. Apalagi masa seperti sekarang. Jadi buat Inangkan Serina, coba dapatkan breakthrough ini gitu. Ya, bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi sama Inang dan segala sesuatu yang akan terjadi juga untuk Inang, semuanya itu diatur oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat Inang. Ya, karena banyak orang di luar sana bahkan tidak bisa negatif, PCR-nya positif terus, dan nilai PCR-nya city value-nya juga nggak pernah bisa di bawah 30, di atas 30, terus di bawah 30. Dan ada beberapa pasien yang datang sama saya kemudian bertanya, kenapa tidak negatif? Jawaban saya cuma sederhana, karena memang Tuhan maunya itu belum negatif, belum positif gitu. Tuhan maunya itu masih Tuhan masih mau itu positif dulu, karena Tuhan masih rindu untuk sama-sama dengan Bapak atau dengan Ibu. Terus mereka ketawa. Lalu kemudian 1 minggu kemudian lapor, akhirnya kami udah negatif katanya, karena kami sudah berhenti berdoa supaya jangan dinegatifkan. Kami bersyukur aja sama Tuhan. Tiap hari masih bernapas, bersyukur. Besok masih hidup, bersyukur. Nggak mikir mau itu positif, mau itu negatif. Karena yang paling utama adalah kita masih hidup, artinya Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Dan kalau Tuhan masih berikan nafas kehidupan, berarti Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita dan kita harus bersyukur dan jangan bertanya sampai kapan dan sampai kapan. Kira-kira gitu Inang, bisa kasih semangat buat Inangkan Serina. Kesaksian, terima kasih. Makasih Dok. Puji Tuhan, puji buat Tuhan. Supportnya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya Bang Volden dulu, Bang Volden. Wah. Ayam memburu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Jadi selama 7 hari di rumah sakit kemarin, nggak tahu kenapa disuruh pulang aja gitu. Katanya keadaannya sudah oke. Tetapi pas isoman di rumah, kemudian PCR, dinyatakan positif, masih positif. Tapi nggak tahu CT-nya berapa, kemungkinan ya lebih dari 30. Jadi kok masih positif ya, memang ada gejala masih batuk gitu. Dan kemudian sampai sekarang sih masih batuk. Kemudian kayak ada angin yang jalan gitu di tubuh gitu. Nggak tahu sakitnya kadang di bawah, di perut, kemudian di dada, kemudian kadang di kiri. Jadi nggak tahu lah ya. Nikmatin aja. Tapi puji Tuhan sekarang udah negatif. Udah seminggu negatif. Ya, beberapa hari setelah negatif, ya masih saya ada rasa sakit di bagian dada. Dan sekarang udah mulai baikan, tidak ada tekanan. Tetapi angin itu masih ada. Kadang di bawah, kadang ini. Nah, apakah memang Dokter Joseph, apa memang seperti itu? Apakah seperti ada angin-angin gitu? Karena saya dari kata pneumonia itu, kayaknya ada faktor angin di situ, seperti pneumatik ya, atau pokoknya ada faktor angin gitu. Apakah seperti itu? Jadi ya bagi teman-teman yang isoman atau yang masih dirawat di rumah sakit, ya bersabar. Itu waktunya Tuhan.
Oke dok, itu aja dok. Thank you Bang Volden. Ini mantap ini. Statement Bang Volden ini mewakili hampir semua ini. Hampir semua orang-orang yang mengalami COVID-19 ya. Jadi aku kembalikan ke ayat yang tadi, Ayub pasal 23 tadi. Ya, bahwa apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, itu yang kita, ayat 3, 25 ya. Apa yang kita cemaskan dan kita takutkan, itu yang kita alami. Terus terang ya, kalau kita dalam keadaan sakit, idealnya itu Bang, semua yang dalam keadaan sakit harusnya jangan berpikir deh Bang. Yang Abang lakukan, Abang udah belajar itu. Abang buka Google, buka kata pneumo. Pneumo artinya udara. Oh jangan-jangan ini udara memang ada di badanku jalan-jalan. Apa yang Abang pikirkan tadi, yang Abang cari-cari infonya, lalu Abang kaitkan, itu yang Abang alami. Nah, jadi yang mau saya bilang gini, kalau kita mengalami penyakit apapun, kita harus belajar pasrah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, pernah nggak kita berpikir, jangan dicari alasannya. Jangan ditanya kenapa. Mungkin itu memang maunya Tuhan aja sama kita. Jadi iman seperti anak kecil. Ya, kalau anak-anak itu bertanya terus sama orang tuanya, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Nggak bisa dia percaya aja sama bapaknya. Nah, itu akan membuat dia akhirnya mengalami gejala apa yang dia takutkan dan cemaskan. Mulai hari ini, Bang, gak usah Bang baca Google lagi. Dan bukan hanya Abang, semua. Ya, semua. Jangan baca Google. Ini tadi ada yang kasih saran kalau bisa tiap hari. Ya sudah, aku ikut aja lah. Kalau mau dibuat tiap hari juga bisa disiapkan waktu nanti itu. Sebenarnya aku nggak baca Google, Bang. Cuma karena aku kan bagian teknik, jadi pneumonia itu maksudnya bahasa pneumonia itu udah ada di teknik. Jadi aku hanya mengembang ya, gitu. Oke, thank you. Shalom dok, ya, saya potong dulu dok. Saya potong dulu sebentar. Shalom dok. Saya potong sebentar dulu Pak. Jadi saya sudah alumni COVID, nggak ada itu. Jadi saya mau sampaikan gini Pak. Ini untuk kita semua juga. Kenapa ada orang meninggal COVID-nya udah sembuh, tapi meninggal? Kenapa? Karena COVID-nya udah sembuh, intimidasinya nggak hilang. Nah ini yang bisa meninggal. COVID-nya udah sembuh sebenarnya. Kan ada beberapa orang sudah COVID-nya sembuh, tapi akhirnya meninggal. Nah jadi yang saya katakan ini, COVID-nya sembuh, intimidasinya nggak hilang. Nah itu mau saya sampaikan Pak. Silakan dok. Nggak ada itu dok, Pak Volden nggak ada. Aku udah sembuh dari COVID, nggak ada itu angin-angin itu. Thank you, terima kasih dok, terima kasih. Thank you Bang Hotben. Jadi pneumo itu kalau di dalam bahasa medisnya buat Bang Volden itu adalah paru-paru. Kenapa paru-paru? Memang paru-paru itu adalah berkaitan dengan udara, maka namanya pneumo. Nah, pneumonia itu adalah istilahnya ketika terjadi peradangan di balon-balon yang ada di paru-paru kita. Jadi paru-paru itu terdiri dari balon-balon kecil yang sangat banyak jumlahnya. Balon-balon ini harus terisi dengan udara atau pneuma supaya dia bisa melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari badan kita. Nah, yang mau aku bilang tadi sama Abang, lihat ya. Ayub 3 ayat 25 ini benar-benar kayak dibilang Bang Hotben, intimidasi. Dia jadi intimidasi sama Abang. Karena Abang berpikir ini udara, angin. Jangan-jangan pneumonia ini adalah penyakit angin. Angin jalan-jalan di badan. Kalau aku dengar kayak gitu, ya udah mau ketawa lah aku Bang. Jadi kalau gitu definisi kami salah lah sudah ini. Bahwa pneumonia adalah masuk angin. Jadi jangan Abang terintimidasi. Jangan Abang berpikir ke arah seperti yang Abang pikirkan tadi. Nah, yang itu yang mau kita bilang. Kekuatan pikiran ini, ke arah mana kita berpikir, apa yang kita logikakan, itu akan kita alami gejalanya. Maka kalau kita melogikakan ada kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kalau tadi kayak dibilang Bang Hotben, jangan pikirkan itu intimidasi. Maka Bang Hotben bisa sembuh. Tiba-tiba aku ingat kemarin kesaksian Bang Hotben, di hari ke-18 dia bilang nggak ada lagi dia rasakan. Padahal sampai 1 hari sebelumnya dia masih rasakan.
Kenapa dia bisa begitu? Karena pikirannya dialihkan. Dari yang tadinya terintimidasi dengan gejala COVID, lalu dia bilang, dia dapat ayat, bahwa Tuhanlah harta kekayaan yang paling berharga buat dia. Segala-galanya. Bukan COVID yang paling segala-galanya, tapi Tuhanlah yang segala-galanya. Maka masuklah semua pikiran Tuhan. Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Maka ayat 3:25, apa yang di dalam pikiranmu, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi semoga Bang Polden mulai hari ini, itu definisi yang salah Bang pneumo. Itu bukan angin jalan-jalan. Tapi kita harus juga lebih dari definisi pneumo, ada Tuhan. Ya, kalau perlu pneumo Roh Kudus, ya kan? Kalau Roh Kudus apa bahasa apanya itu? Kan pneumo juga kalau nggak salah, pneuma, ya kan? Roh Kudus. Nah, coba ganti pneuma ada Roh Kudus, berarti kita mengalami Roh Kudus. Oh, haleluya. Wah, luar biasa ya pembicaraan kita, tapi waktu kita tinggal 4 menit, kita akan tutup ya, mungkin ya, didoakan buat teman-teman yang masih sakit, boleh silakan Pak Hoben lah ya menutup ya. Itu ada pula yang baru masuk lah orang kita. Berarti nanti Jumat ke depan teman-teman kalau belum sempat, seperti teman-teman yang mau konsultasi, Jumat depan. Ya, terima kasih Dr. Yosef. Baru masuk pula dia lah. Dr. Yosef. Ya. Buat kesempatan di waktu time to heal. Nah, ya, kita berharap ya dokter terus bisa memberikan wejangan-wejangan bagi kami ya di tim daripada time to heal. Nah, kita berdoa supaya dokter juga makin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Nah, kami sangat diberkati dengan kehadiran dokter hari ini yang boleh meluangkan waktu bagi kami ya. Nah, ini teman-teman, ini masih sebelum semua kumpul dok ya. Nah, kita berharap juga ya, sebenarnya kita berdoa bukan makin banyak orang COVID, enggak ya. Tapi kita berharap yang kumpul ini kita itu makin diedukasi ya, mendapatkan edukasi, paling tidak kita mengerti supaya kita tidak panik ya pada waktu menghadapi kena COVID ya, kita tidak panik ya, tetapi sama seperti yang dokter katakan tadi, paling tidak ini waktu kita isoman, ini waktu-waktu kita merenungkan ya, waktu-waktu kita mendapatkan kemurahan bersama-sama dengan Tuhan ya, itu ya. Jadi saya sendiri juga diberkati dengan apa yang menjadi pesan-pesan hari ini bagi kita semua ya. Nah, jadi kita semua ingat apa yang disampaikan oleh dokter, biarlah boleh menjadi tuntunan bagi kita supaya ke depan ya jangan kita takut ya, jangan takut ya. Justru kalau ada COVID tidur makin enak ya dok ya, bukan itu alasan untuk kita nggak bisa tidur ya. Nah, puji Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi dok ya. Yuk saya persilakan yang tutup dalam doa ya dok. Thank you dok. Ya. Pak boleh minta izin. Ya. Pak Aldrian, boleh minta izin sebentar aja. Itu tadi dia lagi PCR. Jadi karena pengen ketemu Dokter Joseph, dia baru masuk. Jadi baru minta tolong bentar 3 menit. Dia mau bertanya, boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Aku udah kasih WA aku Kak. Aku udah kasih nomor WA aku. Dia chat aku langsung aja. Oh oke. Tadi iya, karena baru aku baru masuk ya Kak, karena baru selesai PCR dia. Ya, nggak apa-apa. Langsung chat aja. Oke, nanti saya kasih ya dokter ya, itu ya. kita. Jadi nanti bisa konsultasi beliau ya, dengan beliau ya. Oke, silakan yang berdoa. Tutup aja Pak, ya. Tinggal 1 menit Pak, tinggal 1 menit Bapak. Aldrian aja nutup ya. Iya Bapak aja Pak. Oke. Yuk kita berdoa. Pak Yosef mesti sambung lagi tuh Pak. Ya. Oke, kita berdoa sama-sama. Minggu depan Tuhan, Pak Yosef kami aja. Bersyukur untuk hari ini, untuk hamba-Mu Dr. Yosef, spesialis penyakit dalam yang Tuhan utus bagi kami, memberikan edukasi untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan. Sekali lagi biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan daripada hamba-Mu, dan berdoa Tuhan pakai dokter kami ini Tuhan, di masa mudanya, biar Tuhan angkat dia lebih lagi ya Tuhan, Kau promosikan lebih lagi ya Tuhan, sehingga lewat kehidupan daripada hamba-Mu, ada banyak jiwa-jiwa yang bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi mereka juga disembuhkan secara rohani mereka ya Tuhan. Berkati keluarga besar, untuk istri, bahkan untuk anak-anak hamba-Mu,
dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Sertai, urapi, dan tolong hamba-Mu ya Tuhan. Angkat lebih lagi di setiap tempat-tempat praktek, sehingga lewat hamba-Mu, Tuhan kami berdoa boleh mengalir kuasa mujizat kesembuhan. Sama seperti firman-Mu pada hari ini, pada waktu kami menjamah jubah Tuhan, maka setiap orang-orang mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk pertemuan kami. Sekali lagi Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati para pendoa-pendoa, berkati hamba-hamba-Mu yang sedang dalam isolasi mandiri, bahkan juga mereka yang sedang berada dalam rumah sakit. Tuhan yang memulihkan mereka. Masa-masa mereka berada di rumah sakit, di isoman, biar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. 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 Shalom. Terima kasih dokter. Pencerahannya. Amin.